Episode 50. Setelah hampir 30 menit, Sylvia yang membersihkan diri di kamar mandi akhirnya keluar. Sylvia keluar dari kamar mandi dengan menggunakan bathrobe dan menggulung rambutnya yang basah dengan menggunakan handuk kecil. Sylvia merutukinya dirinya sendiri, karena Sylvia lupa tidak membawa baju gantinya ke kamar mandi. Akhirnya membuat Sylvia harus bolak-balik mengambilnya. Angga yang sedang asyik menatap laptop pun melongo melihatnya, betapa tidak saat Sylvia keluar dari kamar mandi. Sylvia terlihat begitu segar mempesona apalagi Sylvia memperlihatkan kaki mulus dan leher jenjangnya begitu jelas karena bathrobe-nya yang di atas lutut. Masya Allah Sylvia, aku baru melihatmu begitu saja, sudah membuatku panas dingin, batin Angga kagum dengan tubuh mulus Sylvia. Sedangkan Safira yang tadi asyik menonton YouTube, sudah tertidur lelap setelah kelelahan menonton YouTube. Namun sebelumnya Safira sempat meminum susu yang Angga buatkan. Setelah Sylvia selesai mengambil baju tidur yang di dalam tasnya, Sylvia segera kembali ke kamar mandi untuk berganti baju. Sylvia menggunakan baju tidur dengan lengan panjang dan bawahan celana panjang yang senada. Sylvia di malam pertamanya bersama Angga ingin tetap sopan, karena Sylvia merasa masih malu walaupun sekarang mereka sudah resmi menjadi suami istri. Apalagi ditambah kehadiran Safira di kamarnya, tak mungkin Sylvia memakai baju lingerie seperti malam pertama pengantin baru pada umumnya. Setelah mengganti bajunya, Sylvia keluar dari kamar mandi sambil menyisir rambut panjangnya yang sudah dikeringkan. Safira sudah tidur Mas, padahal aku baru mau menyuapinya dulu, kasihan tadi Safira belum sempat makan malam, tanya Sylvia yang melihat Safira sudah tertidur pulas. Jangan khawatir tadi sudah aku buatkan susu, hari ini ia lelah sekali dan tidak sempat tidur siang, jawab Angga yang tengah duduk di sofa beranjak menuju Sylvia yang berdiri di depan cermin sembari menyisir rambutnya. Angga beranjak mendekati Sylvia, namun Sylvia menahan tangannya agar Angga tidak semakin dekat ke arahnya. Kenapa, Via? Tanya Angga karena Sylvia menahannya untuk mendekat. Via udah ambil air wudhu Mas, nanti batal kalau bersentuhan sama Mas Angga, jawab Sylvia menjawab alasan menahan Angga. Oh, saya kira kamu masih marah, ya sudah saya ambil air wudhu dulu. Biar kita sholat Isya berjamaah, ucap Angga tersenyum dan langsung berjalan ke kamar mandi untuk berwudu. Angga dan Sylvia akhirnya sholat Isya bersama, ini adalah sholat bersama mereka setelah sah menjadi suami istri. Selesai sholat Angga memimpin Sylvia untuk berzikir dan berdoa bersama. Selesai berdoa Angga berbalik, Sylvia pun mengerti langsung menyalami tangan Angga. Selesai Sylvia menyalami tangan Angga, Angga langsung mencium kening Sylvia cukup lama. Setelah itu Sylvia membereskan mukena dan sarung yang digunakan Angga. Angga memilih duduk kembali di sofa saat Sylvia membereskan perlengkapan sholat mereka. Setelah selesai membereskan perlengkapan sholat, Sylvia berjalan ke depan cermin. Sylvia menyempatkan menggunakan pelembab wajah sebelum tidur di depan meja rias. Angga yang gemas dengan istri munginya, memilih berjalan ke arah Sylvia. Angga tiba-tiba merengkuh tubuh mungil Sylvia dari belakang, tubuh kekar Angga dengan bahu lebarnya mendekap tubuh Sylvia membawa dalam pelukannya. Astagfirullah maaf Angga, teriak kaget Sylvia karena tiba-tiba Angga datang memeluk tubuhnya dari belakang. No, biarkan seperti ini dulu Via, aku sangat merindukanmu. Sekarang kita sudah sah menjadi suami istri Via, jadi tak ada salahnya, ucap Angga di dekat telinga merasakan deru nafas Angga. Sylvia, sontak membuat Sylvia meremang, iya maas, tapi ada Safira, tolong jangan lakukan yang aneh-aneh dulu Mas. Aku takut nanti Safira terbangun dan melihat yang tak harus dia lihat, ucap Sylvia gugup, karena tak aruan terus dipeluk erat oleh Angga. Lia saya mengerti, saya tidak akan melakukan lebih dari ini Via, karena sekarang ada Safira, tapi nanti bila tidak ada Safira, saya pasti akan melakukannya, ucap Angga lagi dan menggigit kecil telinga Sylvia pelan.
Lisya maas, sakit tahu, balas Sylvia karena gigitan lembut Angga di telinganya. Angga membalikkan tubuh Sylvia untuk menghadapnya, dan kembali membawa tubuh Sylvia pada pelukannya dan memeluknya sangat erat. Terima kasih ya Via, kamu sudah menerimaku dan Safira dalam kehidupmu, dan terima kasih sudah menganggap Safira seperti putrimu sendiri, ucap Angga memeluk Sylvia. Lia Mas, aku percaya ini sudah garis hidupku, dan aku juga sangat mensyukurinya, aku juga terima kasih sama Mas Angga. Mas Angga dan keluarga sudah menerimaku apa adanya, terus kalau untuk Safira, Safira anak yang berhak mendapatkan kasih sayang seorang ibu Mas, jawab Sylvia yang merasakan kenyamanan di dada bidang Angga dan senang merasakan detak jantung Angga yang berdetak cukup cepat. Angga merenggangkan pelukannya, Angga menatap wajah segar Sylvia, kemudian tangan Angga memegang dagu Sylvia agar Sylvia balik menatapnya. Namun tak lama, terdengar suara Safira terbangun mengagetkan Angga dan Sylvia, untung saja posisi tidur Safira membelakangi mereka. Momi kemana saja? Vira ingin tidur sama Momi, tanya Safira dengan suara matanya yang mengantuk, seraknya berbalik sambil mengucek-ngucek. Lia, ya sayang Momi di sini kok, tadi Momi abis ke kamar mandi, jawab Sylvia asal. Sylvia naik ke tempat tidur, Sylvia merebahkan tubuhnya ke samping memeluk tubuh Safira, agar sang anak tertidur kembali, namun cukup lama, ternyata Safira malah terlihat sedikit segar belum juga tertidur lagi. Sedangkan Angga kembali duduk di sofa, Angga kembali mengecek file-file di laptopnya. Angga menghela nafas panjang dan menghembuskannya, Safira terbangun dari tidurnya dan lagi-lagi mengganggu aktivitas intimnya dengan Sylvia. Baru juga peluk-pelukan, udah ada gangguan lagi batin Angga meratapi nasibnya. Terdengar suara Safira memanggil Angga, karena Safira masih melihat sang papa di sofa. Papa, sini tidur bersama Vira dan Momi, Vira ingin tidur di peluk papa dan Momi, pinta Safira pada Angga. Anak papa, masih terjaga ya? Kirain papa sudah tidur lagi. Ya sudah ayo papa juga sudah mengantuk, jawab Angga menutup laptopnya. Dan akhirnya mereka tidur bersama dengan Safira di tengah-tengah antara Angga dan Sylvia. Sylvia yang merasa lelah akhirnya tertidur pulas, disusul Safira yang kembali tertidur setelah tadi terbangun. Safira dan Sylvia sudah tertidur pulas terbang ke alam mimpi, namun tidak dengan Angga yang tak bisa tidur karena menahan gairahnya yang tertahan tak tersalurkan. Tapi Angga tak bisa berbuat apa-apa, Sylvia sekarang sudah tertidur dan tak mungkin melakukan malam pertama bersama Sylvia malam ini sedangkan ada Safira. Lama-kelamaan, karena saking lelahnya dan waktu semakin larut malam, Angga akhirnya menyusul Sylvia dan Safira yang sudah dulu tertidur, menuju alam mimpi. Suara azan subuh berkumandang, Sylvia mengerjapkan matanya, saat mendengar alarm di ponselnya yang berbunyi cukup keras. Sylvia pelan-pelan membuka mata, Sylvia juga merasakan sesak di tubuhnya, dan ternyata Angga yang tidur berada di belakangnya, Angga memeluk Sylvia dengan begitu erat. Ternyata semalam Angga sempat terbangun, karena ingin buang air kecil, pada saat kembali ke tempat tidur, menjadikan posisi Sylvia tidur di tengah-tengah, antara Angga dan Safira. Mas Angga, kenapa tidur memelukku teriak Sylvia cukup keras, sampai Angga terbangun namun tak melepas pelukannya pada Sylvia. Untung saja tidak sampai membuat Safira bangun. Ada apa Via? Memangnya kenapa? Kita kan sudah menikah, tak masalah bila saya memeluk seperti ini bahkan untuk lebih kita diperbolehkan, jawab Angga saat sadar dari tidurnya. Terus kembali menyelusupkan wajahnya ke tengkuk Sylvia, Angga malah asyik menghirup wangi rambut Sylvia. Astagfirullah Mas, maaf Via lupa, tapi kan Via ingatnya semalam Mas Angga tidur di samping Safira. Tapi kenapa sekarang ada di belakang memeluk aku, balas Sylvia malu, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya ampun Sylvia, baru beberapa jam yang lalu kita menikah, kamu sudah lupa?
tadi saya sempat bangun terus pindah tidur di samping kamu, ucap Angga kembali memejamkan matanya. Sylvia ingin memindahkan tangan Angga, agar bisa melepaskan pelukannya, namun alih-alih terlepas, yang ada Angga malah semakin erat memeluk Sylvia. Jangan lepaskan dulu Via, biarkan seperti ini sebentar, mumpung Safira masih tidur, Tita Angga tak membiarkan Sylvia terlepas dari pelukannya. Mas, kita sholat subuh dulu, ini udah azan subuh, pinta Sylvia pada Angga, Angga pun akhirnya melepas pelukannya. Oh, sudah subuh, ya sudah kita sholat berjamaah, ayo, jawab Angga yang juga ikut bangun dari tempat tidur. Mereka mengambil air wudhu bergantian, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mereka berdoa bersama setelah selesai sholat. Kemudian Sylvia mencium punggung tangan Angga dan Angga mencium kening Sylvia lama. Selesai membereskan perlengkapan sholat, Sylvia mengeluh merasa lapar, Angga sigap langsung memesan sarapan pagi untuk mereka. Angga juga menyuruh karyawan hotel untuk mengantar sarapan mereka ke kamar agar tak perlu lagi nanti ke restoran hotel. Saat sarapan, Angga bercengkrama dengan Sylvia tentang rencana resepsinya Sabtu depan. Dan berniat pulang ke Jakarta sore nanti karena hari Senin Safira harus sekolah dan Angga juga ada meeting penting untuk membahas pembangunan hotel milik Fandi. Fandi meminta hari Senin untuk meeting, karena yang Fandi tahu Angga dan Sylvia akan menikah minggu depan. Karena di kartu undangan tertera Sabtu depan akad dan resepsinya, jadi Fandi ingin mengajak meeting penting sebelum weekends depan karena Angga akan disibukkan untuk mempersiapkan pernikahannya, pikir Fandi.